Menteri Agama secara simbolis telah melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter pertama dari berbagai embarkasi ke Tanah Suci. Kita akan perbarui informasi keberangkatan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada jurnalis Berita 1 Aulia Rahman dan juga Wahroni. Selamat pagi teman-teman. Kita menuju ke Aulia Rahman terlebih dahulu yang ada di Asrama Haji Pondok Gede. Aulia, bagaimana pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji kloter pertama dari Asrama Haji Pondok Gede? Baik Eka dan juga pemirsa Berita 1 dapat kami laporkan saat ini kami sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan memang dari pantauan kami di lokasi ini sejak menjelang subuh hari ini atau tepatnya sekitar menjelang pukul 4:30 pagi ini para rombongan jemaah haji dari Asrama Haji ini telah mempersiapkan diri begitu untuk berangkat ke Tanah Suci seperti itu. Dan memang dari pantauan kami di lokasi ini setidaknya ada 11 bus seperti itu yang dipersiapkan untuk mengantarkan para jemaah haji ini menuju bandara untuk kemudian berangkat menuju Tanah Suci. Dan memang para rombongan ini juga dari pantauan kami juga update terbaru yang kami pantau, para jemaah haji ini juga sudah mulai berangkat seperti itu dengan menggunakan bus menuju bandara pada sekitar pukul 5 tadi pagi pada pagi hari ini begitu sekitar pukul 5. Dan memang para petugas yang tengah memantau situasi di lokasi pun tampak secara seksama begitu memastikan bahwa seluruh jemaah haji yang akan berangkat ini telah berada di dalam bus seperti itu untuk kemudian langsung berangkat menuju bandara. Dan memang apabila di belakang kami ini masih ada jemaah-jemaah haji ini yang masih mempersiapkan diri seperti itu untuk keberangkatannya menuju Tanah Suci. Dan memang dari pantauan kami di lokasi ini cukup banyak seperti itu jemaah hajinya, baik itu dari usia muda maupun juga lanjut usia yang dengan setia seperti itu menanti keberangkatan mereka menuju Tanah Suci. Dan memang selain itu juga dari pantauan kami di lokasi juga dari informasi yang kami terima ini rencananya para jemaah haji ini akan berangkat menggunakan setidaknya 3 maskapai yang disediakan seperti itu, antara lain Garuda Indonesia, kemudian Saudi Airlines dan juga Lion Air seperti itu. Dan memang keberangkatan mereka pun tentunya terbagi ke dalam beberapa kloter seperti itu agar tidak menumpuk begitu dalam satu pesawat seperti itu. Eka. Ya Aulia, aturan haji tahun ini memang didengar semakin ketat gitu ya. Apa saja yang dilakukan penyelenggara dalam mensosialisasikan aturan haji kepada calon jemaah haji? Ya memang dari pihak penyelenggara haji ini terus menyampaikan imbauan seperti itu kepada para jemaah haji ini untuk pertama-tama tentunya untuk tetap selalu menjaga kesehatan sekaligus energi mereka begitu dalam mempersiapkan diri mereka untuk menjalani ibadah haji pada kali ini. Selain itu juga mereka diminta untuk tidak membawa seperti itu barang-barang yang memang tidak terlalu urgent seperti itu untuk dibawa dalam pelaksanaan ibadah haji kali ini. Selain itu juga kembali juga para jemaah ini diminta untuk selalu menaati peraturan-peraturan yang berlaku di Tanah Suci nantinya seperti itu agar tentunya agar ibadah haji mereka ini dapat berjalan dengan lancar seperti itu dan ibadah dapat berjalan dengan baik seperti itu, dan mereka pun dapat menjalankan ibadah hajinya ini secara maksimal seperti itu. Dan memang dari pantauan kami juga di lokasi ini para jemaah yang berada di Asrama Haji Pondok Gede ini terlihat sudah teratur seperti itu dalam membawa barang-barang mereka sekaligus juga dalam mengikuti arahan-arahan dari petugas maupun juga dalam
mempersiapkan barang-barang mereka untuk mempersiapkan diri untuk keberangkatan mereka menuju Tanah Suci, seperti itu. Eka. Ya Aulia, kita tahu bahwa setiap tahun jemaah calon haji atau jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci kategorinya itu risiko tinggi. Apakah ada pesan khusus dari Menteri Agama terkait dengan para jemaah yang usia lanjut untuk ibadahnya tidak harus tergesa-gesa, tidak harus terburu-buru, tidak harus padat begitu? Apakah ada pesan khusus? Ya, memang pada prinsipnya ini para jemaah haji ini diberi pesan supaya untuk tetap maksud kami untuk mengutamakan ibadah haji yang memang sifatnya wajib begitu untuk dilaksanakan, dan tentunya untuk jangan terlalu mengedepankan yang sunnah seperti itu, dan lebih mengutamakan kepada rukun ibadah haji yang memang wajib untuk dilaksanakan. Hal ini tentunya demi menjaga energi mereka begitu selama menjalani rangkaian ibadah haji. Mengingat memang dari pantauan kami di lokasi juga para jemaah haji ini pada umumnya terdiri dari berbagai kalangan, termasuk salah satunya dari lanjut usia seperti itu. Untuk itu memang energi mereka ini perlu untuk dijaga semaksimal mungkin dalam menjalani rangkaian ibadah haji kali ini. Eka. Baik Aulia, selanjutnya saya menuju ke Wahroni di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Wahroni, sudah berapa kelompok terbang jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci? Baik, selamat pagi Eka, bahwa memang pada pagi tadi sekitar pukul 00.55 memang betul bahwa pada musim haji ini bahwa kelompok kloter penerbangan pertama sudah diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah, di mana para jemaah haji yang diberangkatkan kloter pertama itu kurang lebih sebanyak 393 jamaah, di mana mereka menumpangi pesawat Garuda. Dan Eka, pada hari ini rencananya pada tanggal 2 Mei Jumat ini yang akan memasuki Bandara Soekarno-Hatta ini jamaah kurang lebih hampir 7.400 lebih jamaah yang terdiri dari embarkasi Jakarta Pondok Gede maupun dari embarkasi Bekasi Pondok Gede, di mana Eka pada musim haji ini memang terlihat berbeda dibandingkan pada musim haji sebelumnya, bahwa memang pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta ini menyiapkan jalur khusus, di mana area jalur khusus ini melalui terminal F2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana jamaah haji yang memasuki bandara ini langsung menuju area long, kemudian memasuki pemeriksaan dokumen keimigrasian, di mana memang sudah disiapkan dari pihak imigrasi Arab Saudi yang ditempatkan di bandara ini. Kurang lebih ada sekitar 10 counter check-in untuk pemeriksaan jamaah haji Indonesia yang nantinya tiba di Bandara Madinah, di mana setelah tiba di sana, ini jamaah tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan. Artinya begitu sampai di Bandara Madinah ini, mereka langsung menuju ke prosesi ibadah di Tanah Suci. Begitu, Eka. Baik, terima kasih Wahroni melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan sebelumnya tadi ada jurnalis Berita 1 Aulia Rahman serta juru kamera Rangga Samudra dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali teman-teman.